Oke, kita start dari Bandara Internasional Lombok. Para tamu yang terhormat, untuk alasan keamanan ayam sentiasa mengingatkan yang Maha Kuasa, tak apa. Jadi hari ini kita makan siang makan nasi ayam. Ayam goreng Upin punya. Ayam goreng 2 sini. Oke, Mbak. Ayam berkisaran, tidak ada yang berkisar tuh. Ayam goreng aja tuh hari ini. Okey Bapak Ibu, jadi selamat datang ke Malaysia. Jadi kalau ada yang kurang faham bahasa saya, mungkin boleh ditanya, tak jadi masalah. Kita ada translator di depan. Jadi sebenarnya kita hari ini kita akan jalan-jalan di kota pemerintahan dan ibu kota Malaysia. Jadi Bapak Ibu, dari seramai 44 orang ni kita keluarkan ustaz dengan pembimbing yang lain. Yang lain-lain ni dah berapa kali datang Malaysia ni? Banyak kali dah. Ada yang kali pertama, ada yang kali kelima. Ada yang kali koko. Ada yang memang kerja di sini pun baru pulang tu. Ada tak yang kerja di Malaysia sebelum ni? Ya, yang pertama. Ya, baru pertama kali. Okey. Sebab apa? Kalau yang dah kerja di sini ataupun udah 5 kali datang, dia tu dah tahu untuk mana mau pergi tu. Mau foto di mana, okey, makannya di mana. Tapi kalau yang kali pertama, jadi saya harus menceritakan berkenaan Malaysia. Kalau yang dah 5 kali tu kena terima jugalah, walaupun dia mungkin lebih tahu dari saya. Datang lagi ke Malaysia saja tu bisa tu kita ke kantor Upin Ipin nanti. Okey, jadi perjalanan kita sekarang ni menuju ke Putrajaya. Kita makan siang di Putrajaya. Dah pukul 3 kan tadi bergerak dari rumah. Jadi udah sarapan pagi kan? Dah, tapi semuanya udah turun sampai ke dasar. Sekarang sudah lagu dangdutan ke keroncongan? Okey, kalau dangdutan itu kita harus terus ke rumah makan Kalau keroncongan masih bisa lagi ditahan. Selepas kita makan siang, nanti kita akan ke masjid. Masjid tu sebelahan aja dengan rumah makan. Jadi kita ke masjid, solat, selesaikan semua urusan. Nanti baru kita foto-foto di Putrajaya. Boleh? Okey. Dan kan kita akan nanti gabung yang 3 yang dalam mobil tu akan gabung dengan dalam van. Okay, kita akan teruskan perjalanan tu pakai satu bus dan juga satu van. Jadi kita harus maknanya orang yang di bus ni perjalanannya tu lebih panjang masa, lebih aman, tak keburu makannya tu tak jadi masalah, santai, dan kemudian solatnya juga santai tapi fokus jangan santai dan terus terlupa rakaatnya tu dah berapa tu Jadi solat kita nanti adalah solat jamak takdim. Okey. Jadi ustaz, gimana tu, mau solatnya jemaah dengan kumpulan daripada Lombok saja atau gimana? Solat nanti tu gimana? Okay. Ada yang kurang faham tu nanti. Okey. Boleh. Allah, Bapak Ibu, seperti yang diinformasikan, kita akan sholat di Masjid Putrajaya. Perlukan 2 jam. Kerana itu dibeli akhir lalu macet ataupun tidak terlalu memeningkan kepala. Masih tak ada. Okey. Jadi nanti
kerja bagi minggu ni. Jadi kalau di sebelah kiri kita itu ada ibu, dan satu lagi kalau kita lihat di sini tidak ada kabel elektrik di atas. Kabel elektrik tu tidak ada di atas tu. Hanya ada tiang sahaja, tiang lampu sahaja. Semuanya tu ditanam di dalam tanah Bukan orang yang meninggal aja tu tanam di bawah tanah Kabel elektrik, air, telefon juga ditanam di bawah tanah Jadi kalau kita lihat di bawah ni, ini adalah danau di bawah ataupun tasik di bawah jalan raya ni di sebelahnya itu adalah di kiri kanan dia sebenarnya danau ni membahagikan Putrajaya kepada 3, bahagian luar danau dan juga bahagian dalam. Jadi kawasan Putrajaya ni asalnya adalah perkebunan karet. Asalnya karet kemudian ditukar kepada kelapa sawit dan sekarang ditukar kepada bangunan batu. Okey, nanti kita akan foto-foto di bawah di hadapan di berlatar belakangkan danau dan juga masjid Okey, yang sebelah ni, yang di hadapan kita, kalau sekarang di sebelah kanan ni, kita berada di Masjid Jaya atau Masjid Terapung, atau bisa juga disebut dengan Masjid Pink. Ini di Malaysia. Ini dia masjidnya. Sebelum kita sholat, kita makan dulu ya. Ini makanan khas Padang. Itu makanan Padang. Masjid Terapung namanya. Ini terapung karena dia terapung tempatnya itu. Inilah di Istana Negara atau Istana Raja Malaysia. Jadi ada setengah tu walaupun dia dalam list tapi tidak punya kesempatan kerana meninggal dahulu. Ini adalah hotel kita. Hotel kita seberang dengan Masjid Nabawi. Ini loh, di belakangnya ini adalah Masjid Nabawi, di mana tempat dimakamkannya Rasulullah, para sahabat dan keluarga Rasulullah. Insyaallah besok pagi kita akan melihat semuanya dari dekat. Inilah suasana sholat azan Isya di Masjid Nabawi. Masjid Quba ialah masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah sebelum dibangunnya Masjid Nabawi. Rombongan kita dari Lombok. Oke sahabat Bang Hero, inilah
Bukit Uhud, di mana perang Uhud yang Rasulullah menyiapkan 50 pemanah dan 40-nya mengingkari untuk turun berebutan untuk menjarah. Jadi inilah rute bagaimana kisah sahabat yang perang Uhud. Nah ini satu, dua, tiga. Udah. Udah. Baik ya, baik kita salam dulu, ikuti kami Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Inna diyar. Nas'alullah lana. Nas'alullah lana. Walakum. Walakum. Al-afiyah. Al-afiyah. Insyaallah. Ya insyaallah. Nahnu. Bikum. Lahiqun. Diaminkan Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrina abdirahum. Amin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari foto. Ya, nanti foto kesana aja. Ini Jabal Rumat. Tempat pasukan pemanah. Apa namanya, Sas? Jabal Rumat. Jabal Rumat. Ya. Ini adalah Jabal Rumat. Artinya pemanah. Pemanah atau pembidik ya. Pasukan pemanah diperintahkan oleh Rasulullah untuk berjaga. Jadi inilah tempat pasukannya para pemanah Rasulullah ketika perang Uhud. Ini dia bukit itu. Ya. Ini Bapak Ibu, masjid yang namanya Kiblata yang tadinya punya arah kiblatnya ke arah Palestina, ya di belakang itu. Ini Masjid Kiblatain, tapi nggak kelihatan. Pos-pos para sahabat, ini kan di depannya dulu parit nih. Sekarang sudah tertutupi, parit ini Bu yang jadi jalan sudah tertutupi. Oh iya. Ya? Tembusan lagi. Nah jadi jamaah sekalian dibuat parit itu supaya kuda tidak bisa meloncat. Makanya orang kafir itu tidak bisa menyerang. Malam-malam Nabi Muhammad berdoa, Allah menurunkan angin topan. Yang tenda-tenda orang kafir itu disapu bersih dan ya kocar-kacir mereka dihalau oleh angin topan puting beliung. Akhirnya alhamdulillah umat Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya Allah mendatangkan angin topan puting beliung. Nah, ini menjadi kenangan. Di sini dulu ada musola kecil-kecil yang dulu dijadikan pos oleh para sahabat. Kemudian luka parah, beliau berbaring. Nabi Muhammad mencintai beliau, kata Rasulullah, pindahkan tendanya Sa'ad bin Mu'adz ke dekat Masjid Nabawi tadi. Karena selesai sholat
dan Allah menakdirkan beliau harus wafat. Bapak Ibu, saking cintanya Allah kepada Sa'ad bin Mu'adz penduduk Madinah yang melayani. Ibu-ibu ya, ibu-ibu setuju ya? Karena ada ibu-ibu itu kalau di kampung sudah waktu azan ngambilin kutu, tetangga aja tuh ngambil kutu di Beruga. Ya, bukan sholat asar ngambil kutu. Ada juga ibu-ibu yang nonton sinetron GGS, ganteng-ganteng serigala. Itu yang tumpuk-tumpukan adalah makam baqi atau makam para sahabat yang telah syahid di medan peperangan, atau sebagian makam keluarga baginda Rasulullah SAW, dan makam para jamaah baik umrah maupun haji jika mati di Madinah maka dimakamkanlah di sana. Jadi saya hadis baginda Rasulullah SAW, tempat mati yang baik adalah di Madinah, yaitu di makam baqi. Apabila matinya dimakamkan di makam baqi adalah mendapatkan syafaat baginda dari Rasulullah SAW. Nah, makam baqi, kemudian Masjid Nabawi, itulah Masjid Nabawi, dan yang kubah warna hijau itu adalah makam Rasulullah SAW. Oke. Proses dibukanya atapnya Masjid Nabawi. Ini udah tutup. Ini akan langsung bertemu. Ya. Inilah foto para sahabat Rasulullah, sahabat Nabi yang gugur, yang syahid di medan perang, keluarga, sebagian keluarga.
Masuk kan? Iya. Boleh. Senang makam makam sahabat ini. Kan makam sahabat kalau wong-wong فسيكفيكهم الله اللهم بدلهم دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه واولادا خيرا من اولاده. Sedih. Ini ya kata-katanya ini ya satu ya. Tuh. Siapa nih? Bagus punya. Zidane buat orang-orang nanti nih. Ini Yolet, ini Limpot namanya. Ini gamis mama punya satu. Ini gamis mama punya satu lagi. Ini gamis Nada punya. Oke, mama dua itu. Ada satu. Mama ada dua. Untuk ini top. Ini Anyong punya kayaknya ini, atau Ali mungkin nanti. Coba atau Opik. Ini namanya Sorban satu, dua, empat, lima. 5 Sorban murah sana ya. Habis itu mana tadi minyak zaitun. Ini minyak zaitun. Parfum buat bersedekah. Ini tas kecil buat Nada. Dompet kecil buat Nada. Henna. Assalamualaikum. Salam ya panggilannya. Yang alhamdulillah setelah 4 tahun 5 tahun Utsman bin Tolhah itu Bapak Ibu masuk Islam. Saking cintanya Rasulullah kepada beliau atas pembelaan beliau kepada perempuan ini, kunci Ka'bah itu Bapak Ibu yang pegangnya itu nggak boleh orang kerajaan, harus Utsman bin Tolhah. Jadi kunci Ka'bah itu dipegangnya oleh keturunan Utsman bin Tolhah. Jadi ketika butuh Mekah, Rasulullah mengambil kunci itu dan akan diserahkan. Yang berhak membuka dan menutup pintu Ka'bah itu adalah Utsman bin Tolhah setelah masuk Islam. Ya, sehingga para ulama menetapkan
juga kita akan lihat unta makan apa mereka itu, ada kambing. Ya silakan Bapak Ibu istirahat dulu, nanti kita lanjutkan lagi doa dan zikirnya. Silakan masing-masing aja baca. Bukit Safa Marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hampir kena. Ke dengan teh marah lani ke nanti ini masih lorong pun nih ini kita teh masih teh mana itu rupa orang itu pada
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم والحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Geser dikit bisa geser itu.